Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu bab al-ihsan fil muamalah. Berbuat baik dalam muamalah. Jadi dalam bahasa agama ada istilah khusus untuk berbuat baik. Tapi berbuat baiknya itu bukan sekedar perbuatan baik biasa. Ada istilahnya al-adlu, adil. Itu juga berbuat baik. Tapi ihsan itu berbuat baik yang lebih baik daripada adil. Jadi kalau dalam Quran itu Allah pernah berfirman, ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Bukan kalau khutbah Khatib kan kalau di akhir itu kan suka begitu ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi al-adl, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Itu sudah perintah. Jadi wajib berbuat adil itu menjadi wajib. Tapi ada yang jauh lebih baik di atas adil, namanya ihsan. Ya, jadi ihsan. Ini kali ini kita bahas tentang al-ihsan fil muamalah, berbuat baik dalam berhubungan dengan orang lain. Muamalah itu makna sempitnya sering disebut dengan bertransaksi ekonomi. Nah, tapi secara umum muamalah itulah berhubungan dengan makhluk lain, dengan manusia yang lain. Muamalah. Saya bacakan takbirnya biar mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokahnya dari ngaji kitab ini ya. Laqad amarallahu ta'ala bil adli wa ihsan jami'an. Jadi Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, dua-duanya secara selaras dan seimbang. Wal adlu sababun najat faqat. Keadilan atau berbuat adil itu menjadi sebab dari sebuah kesuksesan, sababun najah. Jadi kita adil itu hidup kita bisa sukses. Adil dalam kehidupan, adil kepada keluarga, adil kepada lingkungan, itu menjadi penyebab dari kesuksesan. Nah, kesuksesan itu tentunya maknanya mana luas, tidak hanya sukses secara material, tapi juga sukses ketika misalkan mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dalam status atau strata sosial di masyarakat. Nah, dalam perekonomian juga begitu. Wa huwa yajri minat tijarah majra salamati rasil mal. Jadi dia akan menyertai keadilan itu menyelamatkan atau seiring dengan selamatnya modalnya juga salamatur rasul mal. Sementara wal ihsan sababul fauz, ihsan itu menjadi sabab dari fauz, kesuksesan, kemenangan. Nah, firman Allah tentang innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan itu ada dalam surah An-Nahl ayat 90 ya. Jadi wal ihsan selain sababul fauz, sebab kemenangan, itu juga wanailus sa'adah, menjadi perantara untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa huwa yajri minat tijarah majrar ribh. Jadi ini akan menyertai, kalau dalam perdagangan itu menyertai mendapatkan keuntungan. Jadi bahkan dalam statement wala yu'ad minal qala min qana'in fi muamalati dunya bi ra'simalihi fagaza fi muamalatil akhirah. Jadi sikap adil dan ihsan itu nanti juga akan mempengaruhi, dampaknya itu akan berimbas kepada kita semua dalam
konteks muamalatul akhirah. Jadi satu transaksi, satu pergaulan di akhirat. Wala yambaghi lil mutadayyin ayak tasuru al adli wa istinabiz zulmi wa yada abwabal ihsan. Nah, bagi orang yang mutadayyin, memberikan utang, ini sangat ditekankan, diingatkan untuk jangan sampai meninggalkan sikap keadilan itu dan juga menjauhi dari perilaku zalim. Nah, seperti apa nanti kezaliman itu nanti dijelaskan. Dan juga tidak boleh meninggalkan perilaku ihsan. Nanti seperti apa penjelasannya nanti kita uraikan di bab selanjutnya. Waqad qala Allah Ta'ala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik pada kalian. Jadi ihsan itu adalah perintah Allah. Ini diingatkan oleh Allah di wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berihsanlah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dalam surah Al-A'raf itu bunyi begini, lengkapnya, lengkap dari wahsin kama ahsanallah itu lengkapnya begini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi ini. Watauhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepada Allah karena khaufan wa tama'an, karena takut, kan khawatir, dan juga berharap rahmat Allah. Bukan. Wabtaghi fima ataqallahi daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallah. Jadi wabtaghi fima ataqallah. Jadi ayat ini memerintahkan untuk mencari fadilah atau karunia Allah secara imbang antara untuk kepentingan dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi disuruh giat mencari bekal untuk akhirat, tapi jangan lupa bekalnya di dunia. Jadi dilakukan secara imbang. Lalu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi sekali lagi, kata-kata ihsan, para ulama, para mufassir itu menegaskan, ya, termasuk Al-Biqai itu menegaskan bahwasanya ihsan itu lebih luas dan lebih baik daripada al-adl, berbuat adil. Nah, karena ihsan itu selalu dikaitkan atau bergandengan dengan menjaga dunia. Jadi ihsan, kata-kata ihsan di dalam Al-Quran itu selalu bergandengan dengan menjaga dunia. Seperti tadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Jadi di situ ayat sebelumnya itu dan carilah apa-apa yang kalian berikan untuk kepentingan akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan dunia. Jadi yang lainnya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Jadi di situ perintah adil dan ihsan itu dekat dengan wa ita'idzil qurba, memberikan rezeki kepada kaum kerabat, kepada dari keluarga sampai kemudian nanti saudara dan yang lainnya. Nah, ada lagi di dalam firman yang lain dalam surat Al-A'raf, ada inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Nah, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang ya tadi berbuat ihsan. Nah, kenapa ihsan itu dianggap atau dalam penjelasan para ulama selalu diposisikan lebih baik daripada al-adl. Jadi dia adalah puncak kebaikan. Puncak kebaikan berbuat baik pada orang lain, tapi juga kemudian nanti ujungnya adalah ketika berbuat baik kepada orang lain itu yang terlihat adalah Allah. Kan pernah dalam sebuah hadis itu malaikat Jibril ketika turun ke bumi menghadap Rasulullah dalam wujud seorang manusia. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Nah, jadi Rasul kemudian menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Jadi kalian beribadah kepada Allah. Tentunya ibadahnya secara luas ya. Tidak, sekali lagi ibadah di sini jangan dimaknai secara sempit sholat mulu. Jadi kalian beribadah kepada Allah seolah-olah atau Anda merasa engkau berhadapan dengannya, engkau sedang tawajuh, engkau sedang melihat zat Allah. Kan melihat zat Allah kan sesuatu yang mustahil. Tapi ketika sudah sifatnya ruhi, batini, maka itu tidak mustahil. Kan gitu. Melihat Allah, menghadap Allah. Karena kalau kita melihat Allah itu adalah secara lahiriah mesti nggak kuat. Seperti nasibnya Bani Israel. Kan gitu ya. Bani Israel itu kan pernah ngeyel. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah mengajak Bani Israel ya, umatnya sekitar 40 yang pentolan-pentolanya. Karena Bani Israel itu ngeyelan, nggak akan percaya kalau tidak melihat Tuhanmu. Di surah Al-Baqarah itu kan dibunyikan ceritanya begitu kan. Jadi kami tidak akan beriman hatta narallaha jahratan, sampai kemudian kami melihat Allah itu dengan mata telanjang. Lalu kemudian nggak kuat, secara fisik nggak kuat. Maka ketika baru pengantarnya saja udah pada mati semua, langsung pada mati semua kan 40 orang itu. Tsumma afawna min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Lalu kemudian Nabi Musa kan protes, ya Allah, ini pentolan-pentolan saya ini, mereka harus bawa cerita ketika menghadap di Tur Sinai itu, menghadap ke engkau, melihat, dia akan bercerita kalau sudah pernah melihatmu ya Allah. Protes Nabi Musa. Ya, tapi kemudian dihidupkan lagi. Yang 40 orang itu dihidupkan lagi. Jadi melihat Allah secara lahiriah itu fisik kita tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Dalam cerita, sebagaimana cerita pada cerita umatnya Nabi Musa itu. Nah ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Kalian beribadah kepada Allah seolah kalian merasa kalau kalian sedang berhadapan dengannya. Jadi udah rasa yang tertinggi ya. Sudah merasa berhadapan dengan Allah. Tapi kalau belum bisa, fa illam takun tarahu, jika kalian belum bisa melihatnya, maka yakinlah fa innahu yaraka. Maka yakinlah Allah itu melihat kalian. Itu ihsan. Jadi yang bisa dipahami begini, kalau kita sebagai orang yang masih awam dalam beragama, lalu seolah-olah melihat Allah, apa yang Anda bayangkan? Itu bisa sesat. Sesatnya gini, karena kita itu orang yang tidak berilmu, lalu melihat Allah, membayangkan melihat Allah, itu lalu kemudian
dikonkretkan, diilustrasikan seperti persepsi kita. Nah, persepsi kita itu seperti manusia kan? Akhirnya kan begitu. Melihat Allah lalu kemudian menggambarkan seolah-olah seperti manusia kan gitu. Nah, itu nggak boleh kan itu. Nggak boleh, karena kalau membayangkan Allah seperti manusia, seperti makhluk, maka itu kemusyrikan. Bahkan bisa sesat gitu ya. Nah, maka masuk ke yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lebih baik kita merasa jika kita tidak bisa melihat, tidak merasakan, yakinlah fa innahu yaraka. Yakinlah Allah itu pasti melihat kalian. Nah, itu yang paling aman daripada kita mengilustrasikan, menggambarkan Allah seperti makhluk. Karena Allah Maha besar, bayangan kita besar gitu. Nah, itu kan namanya tajassum namanya. Dalam ilmu akidah namanya tajassum. Dan mentajasumkan Allah Tuhan itu haram. Enggak boleh, dilarang. Jadi begitu. Maka kalau kita sudah sampai mampu merasa sana, merasa dan yakin bahwa Allah selalu memantau kita, Allah senantiasa melihat kita, maka inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Maka rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Nah, kalau rahmat Allah sudah dekat, maka hidup kita pasti sejahtera. Hidup kita pasti menang. Ingat, rahmat Allah itulah yang menjadi penentu kita dapat segala-galanya. Ingat cerita tentang masuk surga? Kata Rasul, la yadkhulunal jannata bi'amalihi. Kalian tidak akan bisa, atau mereka tidak akan bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amal ibadahnya saja. Kan itu ya. Wala ana, termasuk Rasulullah, termasuk saya. Jadi Rasul sendiri merasa tidak bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan ibadahnya. Tapi di ujungnya illa rahmatallah, kecuali ya kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi yang menjadikan kita bisa mendapatkan surga adalah apa tadi? Rahmat Allah, bukan amal ibadahnya. Maka kemudian kita dilarang sombong, pamer karena menganggap sebagai orang yang paling soleh, paling alim, paling apa itu ya, paling itu. Karena itu tidak bisa menjamin kita semua untuk mendapatkan surganya. Tapi kita ada janji, penegasan informasi di dalam surah Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang muhsin. Nah, kita berharap semoga kita semua bisa menjadi muhsin. Ingat salah satu muhsin tadi apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi sampai merasa pokoknya Allah itu hadir di sekeliling kita, mengawasi kita. Itu yang penting. Kita nggak bisa melihat, tapi Allah, kita punya keyakinan Allah menyaksikan atau melihat kita. Nah, wa yadullul mu'amil wa niyatul ihsan bi wahidin min sittati umur. Ada 6 perilaku, 6 sikap dalam hal ketika kita bermuamalah yang bisa kita atau bisa mendorong kita semua untuk mendapatkan derajat ihsan. Ada 6 langkah. Kita bisa, salah satunya kita bisa menerapkannya, maka insyaallah kita bisa mendapatkan rutbatal ihsan, derajat ihsan. Yang pertama fil mughabanati. Mughabanah itu adalah perilaku saling menipu. Maksudnya menipu itu jangan sampai kita menipu, ya, berbuat curang ketika bertransaksi dengan orang lain. Fayambaghi alla yaghbuna sahibahu bima la yataghabana bi fil 'adah. Maka kemudian
tidak dianjurkan, diperintahkan untuk tidak menipu saudaranya, kan gitu ya. Termasuk yang potensi penipuan itu ada di jual beli, ya. Fa amma aslul mughabanati fa ma'dzunun fihi li annal bai'a liribhi. Maka kecenderungan untuk melakukan penipuan itu ada di jual beli, karena dalam jual beli itu mencari untung. Nah, jadi mughabanah. Jadi kita bisa menjauhi itu bisa menghantarkan kita mendapatkan batal ihsan, derajat ihsan. Jadi dalam jual beli itu kan sah kita mencari untung, itu sah ya. Mencari untung, harga 100 menjadi 120 menjadi 100, itu sah. Yang menjadi tidak baik ada mughabanah itu adalah misalnya begini. Tadi yang kemarin saya ceritakan. Wah ini misalkan orang nawar 110. Wah ini belum balik modal lah gitu. Itu mughabanah. Karena Pak menginformasikan sesuatu yang bukan semestinya. Uang modalnya 100, lalu ketika orang nawar 110, wah ini belum balik modal. Nah, itu masuk mughabanah di situ. Gitu ya. Jadi ingat, dalam jual beli mencari untung sah. Tapi kalau kemudian kita ngembel-ngembeli seperti kemudian ada kebohongan seperti itu masuk dalam mughabanah. Ya. Potensi atau mendorong kepada penipuan, karena itu bisa mendorong kepada menginformasikan atau tidak jujuran. Nah, itu yang kemudian kalau kita mau nyari untung saja, kalau nggak boleh saja, nggak usah sampai mengungkit-ungkit mau modal. Nah, karena tadi malah yang tadinya baik-baik saja lalu menjadi kurang baik atau bahkan tidak baik karena kita menginformasikan yang tidak benar. Walam yumkinu dzalika illa bi ghabni ma walakin yura fi taqrib. Nah, wa man qana'a bi ribhin qalilin kasrat muamalatuhu. Barang siapa yang menerima qanaah dengan untung yang kecil, kasrat muamalatuhu, maka dia akan bisa memberikan besar jaringannya, luas muamalatnya. Ini yang kayak gini nih malah orang Cina yang sering melakukan ya. Yang ketika dagang itu qana'a biribhin qalilin, menerima dengan untung yang kecil, tapi efeknya kasrat muamalatuhu, menjadi luas jaringannya, luas pangsa pasarnya. Kan gitu ya. Kalau kita kan lebih suka mencari untung besar. Tapi kemudian diketahui sebagai orang yang jualan mahal, akhirnya pasarnya terbatas. Nah, kan gitu ya. Wastifada man takarrara man takarraraha ribhan katsiran. Kalau kemudian muamalatnya besar, maka menjadi ribhan katsiran, maka menjadi untung besar. Ini contoh misalnya kita kalau masyarakat kita kan lebih suka ketika jual beli kan kredit, ya kan? Kredit kan sah ya. Tapi kredit itu kan mencari untung besar. Tapi hanya dari satu orang. Tapi beda kalau cash. Kita bisa contohkan misalkan jual baju kredit. Beli 100 jual 200. Kan gitu ya, tapi 1 tahun atau 10 bulan, kan gitu ya. Bayangkan dengan beli baju cash, ya, yang untungnya dikit, jual 100, beli 100 modal, jual 110, kan gitu ya. Nah kira-kira orang kalau dalam usaha, orang yang seharusnya atau malah kemudian kalau dilihat untungnya itu lebih banyak untung yang menjual 110 daripada 200. Karena yang 200 itu nunggu kadang 10 bulan untung 100.000 tapi menunggu 10 bulan atau 5 bulan lah.
Tapi kalau yang 10.000 itu langsung untung di tangan 10.000, dan bahkan diperkirakan pasarnya lebih banyak, kan gitu ya, pasarnya lebih banyak, maka dia mungkin akan kejual baju lebih dari 10. Nah, ini nih logika perdagangan. Tapi kita dan masyarakat kita lebih suka yang kredit. Kenapa? Margin untungnya lebih besar. Padahal kalau di total dalam waktu misalkan sama-sama 5 bulan itu lebih dikit. Nah, ini contoh ya. Jadi apa tadi? Wa man qana'a bi ribhin qalilin kathrat muamalatuhu. Kalau kita qanaah, menerima dengan untung yang kecil, maka jaringannya akan luas, pasarnya akan besar. Dan ketika itu dilakukan dengan pangsa pasar yang besar, maka dia akan mendapatkan ribhan katsirun, keuntungan besar. Wa bihi tadharul barakah. Inilah akan terlihat berkahnya. Lalu yang kedua, setelah tadi kita berusaha tahu ini potensi penipuan, kita berusaha menghindarinya, maka yang kedua adalah fihtimalil ghabni, potensi-potensi menuju pada penipuan. Nah, ini contohnya, wal mustari in istara ta'aman min dhaifin aw syai'an min fakirin fala ba'sa ayyahtamil ghabn wa yatasahal. Jadi potensi nipu atau apa ya, disebut nipu bukan, seperti menipu, fi ihtimalil ghabni, seperti menipu tapi tidak menipu. Contoh begini, orang membeli makanan dari orang yang dhaif, orang yang miskin, orang yang difabel, orang yang kekurangan, tapi dia ikhtiar jualan. Ya, akan ada biasanya orang yang tetap ingin berusaha, nggak mau mendapatkan, nggak mau minta-minta, lalu dia jualan. Nah, kita beli semuanya, misalkan begitu ya, dengan harga mahal. Nah, itu kan sebenarnya dalam konteks pasar kan masuk mughobana, masuk merusak pasar, kan gitu ya. Orang jualan karena dia miskin, dhaif, lemah, tapi dia pengen tetap jualan biar tidak meminta-minta. Lalu kita membelinya dengan harga lebih, atau dibeli habis itu nggak dimakan misalkan, itu kan masuk ihtimal ghaban. Jadi seperti menipu, merusak pasar, tapi tidak. Itu boleh. Ya, kita sering melihat ada orang yang gaita atau tuna daksa atau apa yang nggak melihat, misalkan jualan kerupuk gitu. Kerupuk kan harganya 15.000, kita beli 2 kasih 50.000 misalkan gitu ya, banyak kasih 50.000 misalkan, itu boleh. Padahal kalau dalam jual beli itu merusak pasar kan gitu ya, merusak pasar. Orang kerupuk biasanya 15.000 kok beli 25.000, itu merusak pasar. Tapi boleh dalam konteks ketika kita beli dari orang yang dhaif atau orang fakir. Fala ba'sa ayyahtamilal ghabna wa yatasahal. Tapi kalau kita kemudian punya modal, ini kan sebenarnya kayak model orang sering disebut dengan bisnis monyet. Kayak dulu sempat musim namanya batu akik ya. Batu akik kan sempat tren. Itu kan dianggap orang kaya yang sedang mempermainkan harga. Nah, akik, wah ini harga 25 juta. Padahal akik itu harganya berapa kan? Lalu menjadi pasar yang batu akik itu sekianan. Nah, itu masuk mughabanah yang disebut dengan monyet, bisnis monyet. Menjadi mahal, ada orang yang mempermainkan. Cuman kan yang ini kan
keharaman itu bukan pada orang yang kita tahu, orang yang kaya. Orang yang kaya tadi mempermainkan harga dengan seperti tadi. Nah, itu namanya mughabanah. Haram tapi ya, untuk orang fakir fala ba'sa, tidak masalah. Karena termasuk wayatasahal. Karena dari situ kemudian dia bisa mempermudah dalam proses bisnisnya. Wa yakunu bihi muhsinan. Maka kita yang seperti itu, ketika kita berperilaku kepada orang fakir, orang dhaif, maka itu bisa menghantarkan kita menjadi orang muhsin. Ingat, dalam konteks kita membeli barang untuk orang fakir, untuk orang yang miskin. Orang fakir, orang miskin jualan, kita beli dengan harga yang di atas rata-rata atau kita borong. Karena itu bisa menghantarkan kita mendapatkan rot batal ihsan. Nah, jadi sampai begini ya, maka wa yakunu bihi muslim wa tahilan fi qoulihi alaihi salatu wassalam, karena ini masuk ke dalam definisi apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, rahimallahu sahlal bai'i wa sahlal syira. Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan menyayanginya orang yang mempermudah dalam hal jual beli. Yang tadi ya, perilaku salah satu contohnya tadi. Wa amma ihtimal ghabn minal ghani falaysa mahmudan. Nah, sementara ihtimal ghabni minal ghani yang dilakukan oleh orang kaya atau terhadap orang kaya falaysa mahmudan, maka itu bukan termasuk mahmudan, perbuatan baik, apalagi muhsinan. Ada orang yang secara ekonomi misalkan mapan, kaya, jual, lalu kita beli di atas harga rata-rata, saya borong misalkan. Itu tidak masuk dalam kategori mahmudan atau muhsinan. Bal huwa tadi'u malin min ghairi ajrin wal hamdin. Bahkan dia termasuk dalam hal menyia-nyiakan harta yang tidak ada pahala dan tidak ada pujian. Jadi itu ihtimal ghab. Keren ya. Jadi sampai seperti ini diperhatikan. Kita boleh melakukan seperti itu. Ada nenek-nenek jualan panci, udah beli semua dengan harga. Karena ada orang begini, kecenderungan orang itu tidak mau minta-minta, tapi minta usaha, kan gitu ya. Karena merasa minta-minta itu perbuatan yang meskipun halal tapi hina, kan gitu ya. Maka dia tetap jualan. Yang penting tetap jualan, ada usaha. Kan itu untuk menjaga namanya iffah, kehormatannya, untuk menjaga muruahnya. Jangan sampai minta-minta, kan gitu ya. Maka dia jualan. Nah, kita orang yang memiliki kemampuan berusaha buat ihsan dengan cara tadi, salah satu membeli dengan harga lebih tinggi atau memborongnya. Wa kana katsirun minas salaf yastaqsuna fi sira wa yuhibuna ma dzalikal jazil minal mal. Itu yang dipraktikkan oleh para ulama-ulama dahulu. Faqila li ba'dihim fi dzalika faqala innal wahib yu'ti fadlah. Jadi orang yang lomo, dermawan itu selalu memberikan keutamaannya. Termasuk begini. Kita kadang sering beli sesuatu yang tidak kita makan. Itu boleh. Misalnya gini ya, kita yang orang jualan di pinggir jalan. Kan kita tahu untungnya mereka itu enggak seberapa. Kita nggak doyan dengan makanan itu, kita beli, boleh. Kita persoalan itu nanti nggak dimakan atau itu boleh. Ya, satu sisi kita membahagiakan mereka, menjadikan dia bangga dengan usahanya, meskipun kita ada dosa, dikit dosa, kita beli sesuatu yang tidak dimakan. Itu boleh. Itu termasuk ihtimal ghaban. Jadi ada berbuat kebaikan meskipun di sebagiannya ada tanda kemubadiran ya,
Itu boleh. Kenapa? Orang itu tetap ingin berusaha, tidak mau meminta. Nah, kita tolong. Karena kalau biasanya kita kasih uang, itu malu, maka kita beli saja. Itu lebih menjadikan mereka berusaha merasa ada manfaatnya, lalu mereka menjadi orang tetap kehormatannya terjaga. Nah, orang yang sering minta lalu nggak malu, itu sebenarnya adalah orang yang kehormatannya tidak terjaga. Ya, jadi itu boleh begitu. Lalu yang ketiga, ats-tsalits fi istifa'i tsaman wasa'id duyun wal ihsan fi marratin bil musamahah. Orang yang ketika menetapkan harga atau ketika meminjamkan uang, lalu dia bisa mendapatkan ihsan ketika meneguhkan toleransi. Misalnya begini. Jadi saya baca singkatnya aja gitu. Orang hutang, misalkan pada Anda atau pada kita, lalu pada masa bayarnya dia nggak punya uang, lalu minta ditunda. Nah, bil musamahah fid duyun, toleransi dalam pemberian utang, memberikan jeda, menambah hari, itu masuk bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan rad batal ihsan. Tapi ingat, tentunya yang menunda itu bukan karena dia mampu bayar lalu kemudian nggak usah ditunda aja, bukan begitu. Dia memang nggak punya uang lalu minta penundaan, itu rad batal ihsan, bisa mendapatkan derajat ihsan. Ya. Jadi ketika dia tidak punya uang, minta jeda. Ingat, ketika meminta jeda jangan menambah. Kalau nambah namanya riba nasi'ah. Riba yang dilakukan karena penambahan hari. Karena nambah hari, wah tambahin ya modal, misalnya gitu. Itu masuk riba. Nah, yang bisa rad batal ihsan tadi minta jeda tapi tidak menambah. Karena dia mungkin kesulitan, lalu kita mentolerir penambahan jeda itu, maka dia bisa mendapatkan rad batal ihsan. Termasuk misalkan dalam jual beli, termasuk dalamnya adalah wa maratan bil musahalah fi talabi jaudatin nukti, memperingan ketika dalam penetapan harga. Jadi orang nawar, ya, sekian kita udah los saja. Itu juga rad batal ihsan. Nah, itu ya. Jadi bisa mendorong bagi kita untuk mendapatkan derajat ihsan. Jadi kalau tadi dalam ibadah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, di sini dalam perdagangan termasuk kita menambah jeda tanpa kompensasi atau mempermudah harga, itu bisa mendapatkan rad batal ihsan. Nah, lalu yang keempat itu fi taufiyatud dain, pemenuhan hutang. Wa minal ihsan fihi husnul qadha. Memang orang itu juga termasuk orang-orang yang ihsan itu adalah ketika dia membayar utang, jadi memenuhi jadi bagi orang yang berhutang membayarkan utang itu termasuk salah satu wasilah untuk mendapatkan derajat ihsan, mempercepat pembayaran utang. Bi ayyamsi ila sahibil haq, sampai kepada yang berhaknya. Punya utang, cepet-cepet membayar utang. Nah, itu bisa mendapat rad batal ihsan. Karena apa? Khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dalam membayarnya, menunaikannya secepat-cepatnya atau sebaik-baiknya.
Yang kelima, ayak sudah fi muamalatihi jama'atun minal fuqara bin nasi'ah. Nah, terlebih lagi ketika misalkan di dalam muamalahnya itu ada komunitas fuqara bin nasi'ah dengan jeda. Jadi mempermudah untuk sekelompok orang fakir. Jadi memang berbuat kepada fakir, berbuat baik kepada orang-orang lemah dengan bin nasi'ah, dengan membuat jeda itu bisa mendapatkan rotbatal ihsan. Jadi mempermudah orang fakir bertransaksi, terus buat sampean gampang aja lah, silahkan, gitu kan? Kira gitu ya, jual beli, nawar kasih, yang fakir. Juga di dalam ya banyak hal ya. Pokoknya ketika bermuamalah dengan mereka, mempermudah mereka mendapatkannya, maka itu bisa menjadikan kita untuk mendapatkan rot batal ihsan, derajat ihsan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini dipercepat banyak.